down, I know you got me, baby. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita masuk ke bab terakhir pada CCNA, yaitu bab 9 Port Security. Di sini kita akan belajar mengenai konsep Port Security Violation Shutdown, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu konsep Port Security. Nah, seperti namanya, Port Security digunakan untuk mengamankan interface. Di sini seperti biasanya kita akan menggunakan contoh kasus. Perhatikan pada Cisco di sini terdapat 3 server dengan switch menggunakan kabel automatically, dan terdapat PC yang terhubung ke switch dan satu PC yang tidak terhubung dengan siapapun dengan nama hacker. Nah, di sini kita akan mengkhususkan interface 1, 2, dan 3 terhubung dengan server, maka nanti jika hacker ingin menyabotase interface 1, maka di sini hacker akan mengambil alih, misalnya seperti ini. Nah, nantinya interface 1 akan otomatis down atau tidak aktif, sehingga hacker tidak bisa mengirimkan data ke klien. Nah, jadi seperti itulah penjelasan mengenai Port Security. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu Port Security Violation Shutdown. Nah, sebelum melakukan Port Security, kalian bisa konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Nah, tapi di sini saya sudah lakukan dan IP-nya sudah tersedia di setiap perangkatnya. Di sini kita buka switch 0. Nah, perlu diketahui untuk konfigurasi Port Security, kita harus mengkonfigurasi di mode akses. Nah, di sini kita akan masuk ke interface range, yaitu FA 0/1 sampai 3. Kemudian switch port, mode akses, dan exit. Nah, kemudian untuk konfigurasi Port Security, kita akan coba di server 1 terlebih dahulu, yaitu dengan interface FA 01, kemudian switch port mean security. Maaf, di sini ada kesalahan. Kemudian switch port mean security, kemudian MAC mean address. Dan di sini kalian bisa masukkan MAC address-nya. Untuk melihat MAC address-nya, kalian bisa buka pada server satunya. Kemudian masuk ke config, kemudian FA 0. Nah, di sini ada MAC address-nya ya teman-teman, kalian bisa salin saja. Kemudian tempelkan pada switch 0. Tekan enter. Nah, fungsi dari komen tersebut adalah untuk mendefinisikan MAC address mana yang diperbolehkan berada di FA 01. Nah, kemudian di sini kita akan tuliskan switch port security maksimum 1. Nah, ini adalah izin atau batasan untuk jumlah perangkat yang boleh mengakses port FA 01. Nah, selanjutnya kita akan berikan perintah, yaitu switch port security violation shutdown. Tekan enter. Nah, artinya ketika kita mencabut kabel tersebut, kemudian terhubung ke perangkat milik hacker, dan hacker ingin mengirim paket ke klien, maka port FA 01 akan langsung mati. Nah, kemudian di sini kita akan lakukan pengujian, yaitu tes koneksi dari server 1 ke klien. Nah, di sini itu successful ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan coba sambungkan kabelnya ke hacker, dan coba untuk kirimkan paket dari hacker ke klien. Nah, maka di sini kabelnya akan berwarna merah atau tershutdown dan hasilnya akan violet. Nah, di sini kita bisa mengetahui identitas dari hacker tersebut. Kalian bisa buka switch-nya.
Nah, pada mode privilege kita berikan perintah yaitu show port min security, yaitu interface FA01. Nah, perhatikan pada last search address itu di sini berisi informasi siapa yang baru saja mengakses port FA01 dan ini itu MAC address milik hacker tersebut. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga yaitu MAC address sticky. Nah, sebelum membahas mengenai MAC address sticky lebih jauh, kita bisa sambungkan kabelnya ke server 1. Nah, karena di sini kabelnya masih merah, kita bisa setting di switch-nya. Kita connect, yaitu dengan masuk ke interface FA01. Kemudian shutdown. Nah, shutdown. Nah, maka di sini kabelnya sudah tidak merah. Artinya jika sebelumnya kita mengkonfigurasi port address dengan memasukkan MAC address, maka sekarang kita akan membuat FA02 untuk mendefinisikan MAC address milik server 2. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke switch lagi. Kita akan exit. Kemudian masuk interface FA02. Kemudian switch port. Mode akses. Nah, di sini untuk violation itu memiliki 3 opsi. Yang pertama ada protect, kedua restrict, dan shutdown. Nah, untuk kedua opsi pertama, portnya tidak akan mati seperti opsi shutdown, melainkan paket yang dikirim akan diblokir sehingga mempermudah teknisi karena tidak perlu ke ruang server untuk membongkar lagi kabelnya ke server dan menyalakan portnya lagi. Nah, kemudian di sini kita akan switch port violation shutdown. Kemudian kita akan show port security interface FA02. Nah, dapat diperhatikan pada total MAC address, configure, dan sticky masih 0. Maka di sini kita akan tes atau mengirimkan paket dari server 2 ke klien. Nah, jika sudah muncul keterangan successful, kita bisa cek kembali pada interface FA2-nya. Nah, perhatikan pada total sticky MAC address itu sudah terisi 1. Nah, artinya sudah ada device yang terhubung dengan port FA02. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengujian dengan menyambungkan kabel ke hacker dan mengirimkan paket. Dan bisa dilihat di sini untuk kabelnya itu mati dan paketnya violate. Selanjutnya kita masuk materi keempat yaitu violation protect. Nah, di sini saya sudah hubungkan kembali dengan server 2 dan sudah aktif kembali. Nah, caranya sama persis seperti sebelumnya. Nah, lanjut pada pembahasan violation protect, saya akan mencoba pada interface FA03 atau server 3. Buka switch. Kemudian tuliskan interface FA03. Kemudian di sini kita akan tuliskan switch port. Mode akses. Nah, kemudian di sini kita akan tuliskan switch port violation protect. Nah, ini itu agar nantinya paket yang dikirim oleh hacker akan diblokir. Nah, namun portnya tidak akan down atau mati.
Nah, jadi di sini untuk perbedaan violation, protect, dan restart, kita bisa cek yaitu to show port security interface FA03. Nah, perhatikan pada security violation count, untuk mengetahui jumlah perangkat yang mengakses FA03, kita mengirimkan paket pada port 3, selain MAC address milik server 3, jika kita memilih menggunakan protect, maka angkanya akan tetap 0, sedangkan restart akan bertambah terus. Kemudian, karena MAC address-nya belum ada di sini, kita bisa kirimkan paket dari server 3 ke klien. Jika sudah successful, cek kembali pada to show port security interface FA03. Nah, perhatikan di sini MAC address-nya sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan pengujian dengan menyambungkan hacker port 03 dan mengirimkan paket. Dapat diperhatikan di sini kabelnya masih berwarna hijau, yang artinya masih dalam keadaan aktif. Kemudian kirimkan paket dari hacker ke klien. Namun di sini paketnya akan memberikan keterangan violate. Kemudian sambungkan kembali ke server 3 dan kirimkan paket. Nah, maka di sini akan successful. Nah, kemudian kita akan cek pada do show port security interface FA03. Nah, di sini security violation-nya itu masih 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu violation restart. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu buah server yang sudah saya setting dengan IP address 192.168.50.6, dan di sini kita akan buka switch. Nah, di sini saya sudah menjalankan beberapa perintah port security. Karena ini sama dengan sebelumnya, kalian bisa melakukannya sendiri. Nah, saya akan lanjutkan dengan perintah yaitu switch port security violation restart. Tekan enter. Kemudian kita akan langsung saja kita kirimkan paket dari server 4 ke klien. Nah, setelah muncul keterangan successful, kalian bisa buka switch. Kemudian kita bisa cek dengan to show port security interface FA05. Nah, di sini untuk total sticky dan MAC address sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan hubungkan hacker dengan interface FA05. Kita akan coba juga mengirimkan paket. Nah, perhatikan interface masih dalam keadaan aktif. Namun, paketnya itu memberikan keterangan violate, yang artinya violation restart berjalan dengan lancar. Kalian bisa buka switch. Kemudian kalian bisa cek dengan to show port security interface FA05. Nah, seperti yang sudah saya kasih tahu sebelumnya, untuk violation restart nantinya pada bagian security violation akan bertambah. Bisa dilihat di sini sudah berubah menjadi 2, yang artinya ada 2 paket selain MAC address yang terblokir. Sekian saja untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bertemu di video selanjutnya.